Kondisi ekonomi yang memaksaku untuk menjalani semua ini. Meski berat, tapi demi keluarga di rumah, aku tetap berusaha dan pantang menyerah. Dengan tekad yang kuat serta keinginan yang memang sudah bulat guna merubah keadaan, aku rela untuk sementara waktu jauh dan meninggalkan keluarga. Tujuanku adalah bekerja di luar negeri yang ternyata jadi buruh pabrik yang gajinya cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan penghasilanku saat kerja di kampung. Sebelum dilanjut, kalian bisa memanggil aku dengan inisial TG biar lebih mudah diingat. Usiaku masih cukup muda, yaitu baru 28 tahun, tapi sudah menikah. Fisikku sendiri tinggi dengan badan yang lumayan kekar, mengingat sering kerja kasar dan berat waktu di kampung dulu. Tanpa kusadari, aku sudah hampir 3 tahun merantau di negara orang, mengais rezeki dengan bercucuran keringat. Sampai akhirnya aku bisa terbiasa dengan keadaan lingkungan di sini. Banyak hal yang membuatku betah selain dari segi gaji. Di sini aku juga bisa mendapat banyak teman yang berasal dari negara yang sama denganku. Tujuan mereka jelas sama denganku, ingin merubah nasib yang kurang mujur. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun kerja di sini, saking betahnya. Baik pria maupun wanita, bagiku sama saja. Sudah aku anggap sebagai teman yang senasib, seperjuangan, yang bisa saling mendukung satu sama lain. Tapi ada satu teman yang terasa spesial dari yang lain, yaitu Mbak Susi, yang kerja jadi pembantu rumah tangga di salah satu keluarga yang cukup mapan. Mbak Susi sendiri lebih tua 7 tahun dariku, tapi ia sering memanggilku Mas, yang katanya biar lebih sopan. Dan ternyata dia juga satu kecamatan denganku, hanya beda desa saja. Dia juga sudah menikah dan Mbak Susi baru kerja di sini sekitar setahun. Alasannya karena penghasilan yang diberikan suami kurang untuk kebutuhannya. Sebenarnya menurutku Mbak Susi ini cantik, apalagi ia memiliki gigi gingsul, akan semakin cantik dan manis saat ia tersenyum. Memang Mbak Susi tak terlalu tinggi, paling hanya sebatas telingaku, tapi dengan bodi berisi membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan terpesona. Tak terkecuali aku yang sudah kagum dengannya. Awal mula pertemuan kami terjadi waktu sama-sama libur, yang kebetulan sedang makan di sebuah kafe. Sampai akhirnya saling berkenalan dan bertukar nomor WA. Di awal memang hanya ingin tambah teman dan saling silaturahmi. Tapi lambat laun tumbuh rasa dalam jiwa yang tentu terjadi karena seringnya berkomunikasi. Sering aku membayangkan wajah Mbak Susi dengan senyum manisnya. Tapi yang membuat lebih terbayang tentu apa yang terjaga, namun bisa tetap terlihat dari balik penutup yang rapat itu. Karena aku masih normal, tentu hal seperti itu sangat membekas dalam benakku. Apalagi sudah lama juga aku tak bisa mewujudkan, mengingat jarak yang jauh. Meski pikiranku sering tak menentu saat dekat dengan Mbak Susi, namun aku berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap sopan yang disambut dengan perlakuan yang sama oleh dia. Oh iya,
Selama kerja di luar negeri, aku tak perlu pusing masalah tempat tinggal karena dari pabrik sudah menyediakan mes yang aku huni bersama para pekerja lainnya. Bukan cuma dari negaraku, tapi juga dari berbagai negara yang sudah kuanggap seperti keluarga. Jadi bisa membuatku merasa betah kerja di sini. Namun tetap yang membuat aku semakin semangat kerja di sini adalah adanya Mbak Susi yang sering komunikasi denganku. Dari mulai WA, telepon, sampai kadang video call juga. Kami sering bergantian memberi kabar duluan, tergantung siapa yang punya waktu longgar. Kalau dipikir memang sudah seperti orang pacaran. Meski pada kenyataannya kami sadar dan tahu bagaimana keadaan serta status kami masing-masing yang memang harus tetap dijaga. Tapi aku dan Mbak Susi menjalaninya dengan santai selama masih sama-sama sadar. Lebih-lebih ini juga untuk menjaga silaturahmi sesama pekerja dari daerah yang sama. Malam ini sepulang dari kerja, aku langsung mandi, lalu lanjut tidur karena tadi sudah makan. Jadi sekarang saatnya istirahat untuk memulihkan tenaga guna aktivitas besok pagi. Sudah hampir sebulan ini aku memang memilih langsung tidur sepulang kerja karena badan sudah capek duluan setelah lembur. Bahkan terkadang aku sampai lupa membalas WA dari Mbak Susi yang masih setia setiap hari kirim pesan padaku menanyakan berbagai hal. Seperti malam ini, baru saja mata ini mau terpejam, HP ku berbunyi. Ada WA masuk yang ternyata dari Mbak Susi mengirim sebuah foto. Karena penasaran, jadi langsung saja ku buka. Dan ternyata isinya sukses membuat aku jadi tercengang. Saking tak percaya kalau Mbak Susi mau memberiku sesuatu yang begitu indah di malam ini. Apa mungkin ini pertanda kalau sebenarnya Mbak Susi juga merasa sepi dalam jiwanya? Tapi karena belum pasti, jadi ku anggap saja dia hanya bercanda meski sudah bisa menggugah jiwaku. Belum selesai aku mengagumi foto Mbak Susi yang sedang tiduran di kamar mengenakan tank top tipis. Kini dia malah melakukan panggilan video. Tentu saja langsung kuangkat. Malah Mas TG, sombong ya sekarang jarang WA duluan, ucap Mbak Susi disertai senyum buat aku semakin terpana dengan pesona dari teman dekatku ini. Maaf ya Mbak, lagi sibuk soalnya. Gimana kabarnya? Kok makin cantik saja kelihatannya? Kudaku sukses membuat Mbak Susi tersenyum mendengarnya. Pada akhirnya mataku tak terasa ngantuk lagi karena aku dan Mbak Susi mengobrol lumayan lama. Tak bosan memang aku melihat wajah cantik Mbak Susi di layar HP. Ditambah malam ini penampilan dia yang begitu wow, sangat menggugah, beda dari biasanya. Tapi karena sudah larut, kami harus berpisah. Namun janjian Sabtu besok bertemu untuk jalan-jalan. Kebetulan majikan Mbak Susi sedang ke luar negeri, jadi dia bebas untuk beberapa hari. Makanya Mbak Susi ingin jalan-jalan denganku. Aku pun setuju, mengingat besok juga sudah gajian. Jadi punya uang yang mungkin saja jumlahnya lebih besar dari gajiku bulan lalu. Karena sebulan full aku lembur, bahkan minggu pun masuk.
Setelah selesai, aku tak langsung tidur, malah memikirkan Mbak Susi yang kembali mengirim foto sambil menulis selamat tidur buat aku. Rasa-rasanya aku semakin bersemangat untuk menjaga hubungan baik dengan Mbak Susi. Dan bila ia ingin minta bantuan padaku, tentu dengan senang hati aku akan membantunya. Aku akan terus membuat dia merasa aman dan nyaman. Yang siapa tahu Mbak Susi berkenan memberi sesuatu yang sangat aku impikan sejak lama. Singkatnya, hari yang ditunggu sudah tiba untuk jalan berdua dengan Mbak Susi, yang memang sejak malam itu begitu berbeda. Seperti sisi lain dari dirinya muncul ditunjukkan untukku. Hari ini setelah mengirim uang ke kampung, aku tunggu Mbak Susi di tempat yang sudah disepakati. Tak sampai 15 menit menunggu, akhirnya dia datang. Aku sampai tak percaya kalau wanita yang datang ke arahku Mbak Susi, karena penampilannya sungguh berbeda. Pakaiannya begitu modis dipadu dengan goresan make up yang pas dengan wajahnya. "Maaf ya mas, nunggu lama," ucap Mbak Susi di depanku. "Gak apa-apa kok mbak, nunggu cewek secantik kayak Mbak Susi tuh gak berasa lama," jawabku sambil menyapu pemandangan yang indah menantang. Mbak Susi pun mencubitku pelan mendengar perkataanku tadi. Setelah mengobrol sebentar, kami pun langsung berangkat untuk jalan-jalan. Di dalam taksi, kami terus mengobrol, tapi terkadang mataku tak bisa fokus saking eksotis pemandangan yang ada, meski hanya berani melirik-lirik saja. "Kenapa mas, kok kayak ngeliatin saya terus?" ucap Mbak Susi sambil tersenyum. "Enggak kok mbak, cuma Mbak Susi hari ini cantik banget." Terus kenapa mas? Terus Mbak Susi, kataku sambil berbisik di telinganya, yang membuat Mbak Susi cemberut. Yang dibuat manja, tapi dia tak marah, malah tersipu malu-malu. Kami pun berkeliling di pusat perbelanjaan sampai akhirnya makan, karena perut yang sudah keroncongan minta diisi. Sembari makan, sesekali kami bercanda, menikmati suasana yang terjalin. Dan setelah makan, kami putuskan untuk ke bioskop nonton film yang baru beberapa hari dirilis. Ternyata kami dapat tempat duduk paling pojok belakang. Sambil menikmati film, kulihat semua penonton berpasang-pasangan yang mungkin mereka pacaran. Suasana yang gelap membuatku berani mencoba memegang tangan Mbak Susi seperti penonton lain. Ternyata Mbak Susi tak marah dan malah menggenggam erat tanganku. Aku yang sudah terbawa suasana mencoba berani lebih, yang ternyata juga tak masalah untuk Mbak Susi, yang malah seperti menunggu momen itu. Setelah nonton, aku mengantar Mbak Susi pulang karena kulihat dia agak kelelahan. Ditambah aksiku tadi yang sukses membuat dia semakin lengket denganku. Baru berbalik malah hujan. Jadi dengan terpaksa aku menunggu reda, yang ditemani Mbak Susi sambil dibuatkan secangkir kopi. Aku menunggu di dalam supaya tak dingin, tapi kini malah Mbak Susi sudah ganti dengan kaos yang terlihat pas body untuk menemaniku mengobrol sambil menunggu hujan reda.
Mas TG kok sampai kayak gitu tadi waktu nonton? Tanya Mbak Susi, membuatku bingung untuk menjawabnya. Iya Mbak, saya kilaf, minta maaf. Jawabku sedikit takut kalau dia marah. Sebenarnya saya paham kok Mas gimana rasanya. Saya sendiri pun sebenarnya pengen kayak yang lain, tapi belum berani. Ucap Mbak Susi. Sukses membuat aku merasa dapat angin segar. Aku lebih mendekat, lebih rapat, lalu memandang Mbak Susi yang sepertinya gelisah. Kalau Mbak perlu bantuan saya, gak usah sungkan. Saya pasti akan membantu Mbak Susi semaksimal saya, kataku. Tapi Mas, yang penting kita sama-sama sadar, kan ini juga kebutuhan, ucapku. Lalu tanpa menunggu jawabannya, mencoba berinisiatif memulai lebih dulu. Kalau aku membantu Mbak Susi, pasti dia juga akan membantuku. Jadi kami bisa saling membantu tanpa ada yang merasa dirugikan. Tak kusangka kesempatan ini hadir juga. Dan malam ini aku akan membantu Mbak Susi. Meski ia kurang yakin, tapi yang penting aku sudah berusaha. Ku keluarkan semua kemampuanku dan juga ide-ide yang selama ini terpendam. Ternyata sukses membuat Mbak Susi tersenyum lega, meski nafasnya kembang kempis. Setelah ini aku bisa minta bantuan dari Mbak Susi tanpa sungkan lagi, mengingat kami sudah berkomitmen hanya untuk saling membantu tanpa didasari perasaan. Selama masih kerja di sini dan bisa saling bertemu, semua itu akan terus berjalan. Aku dan Mbak Susi bisa berbagi rasa karena butuh untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup. Gimana menurut kalian? Apa aku harus selalu membantu kebutuhan Mbak Susi meskipun itu salah? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.